Ya, merekam. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati teman-teman pembina SMK Negeri 9 Pangkep. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan diseminasi tentang materi budaya positif, di mana hal ini merupakan tugas kami sebagai CGP yang sedang mengikuti PGP untuk angkatan ke-11. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita semua. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Awalnya saya berencana untuk mengundang teman-teman yang tidak mengajar saja. Akan tetapi mengingat materi tentang hal-hal seperti ini cukup penting untuk kita ketahui bersama. Jangan sampai nanti pada saat ada tes-tes, kemudian apakah itu tes untuk mengikuti tes P3K atau tes untuk PPG. Jangan sampai ada tes-tes yang masuk materi tentang hal seperti ini. Kemudian hal ini juga penting untuk kita ketahui bersama, apakah kita akan setuju dengan hal-hal seperti ini atau masih melaksanakan teori-teori yang lain. Itu kembali kepada kita masing-masing. Tugas saya hari ini adalah untuk menyampaikan materi-materi teoritis tentang budaya positif di sekolah. Nah, untuk materi budaya positif ini, ya, kami di CGP itu selalu dapat hal-hal seperti ini. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru. Ya, jadi ini bukan tanpa alasan. Salam dan bahagia ini menganut sebenarnya paham dari Bapak pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu terkenal dengan semboyan-semboyannya. Kalau kemarin pada saat Loka itu kami membahas beberapa hal, sedikit hal tentang semboyannya Ki Hajar Dewantara, di mana sebelum mengikuti PGP saya juga hanya mendengar Tuturi Handayani. Ya, kemarin saya sampaikan seperti itu. Tetapi lengkapnya itu ada 3 kata sebenarnya di situ. Masih diingat Pak Amir? Katanya semboyannya KHD Tuturi Handayani itu berada di kata terakhir, kalimat terakhir. Jadi ada 3 kata. Ya, nah saya bahasa Indonesia kan saja. Ya, itu kalau bahasa kemarin itu Ingarso. Apa jawaban kitanya? Ingarso Sentulodo. Ya, jadi saya artikan saja bahwa dari 3 kata ini itu diartikan bahwa di depan ini posisi guru, di depan, di tengah, dan di belakang. Di depan guru memberi contoh, di tengah guru memberi dorongan, di tengah guru memberi motivasi, di belakang guru memberi dorongan. Nah, jadi itu sebenarnya tugas-tugas guru. Kemudian mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi sebelum masuk di materi kita tentang budaya positif, ini kaitannya kita harus paham setidaknya tentang pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Karena Merdeka Belajar itu berkiblat di sana. Ya, di mana tadi sudah ada semboyannya bahwa tugas guru di depan itu memberi contoh. Jadi kita memberi contoh. Kemudian di tengah ya memberi
motivasi dan memberi dorongan. Jadi itu sekitar di situ nih tugasnya guru. Tetapi setelah dikaji materi ini akan berkembang. Memang agak singkat kedengaran bahwa tugas guru itu di depan menjadi contoh, di tengah memberi motivasi dan memberi dorongan. Nah, kemudian kita masuk di modul tentang budaya positif. Jadi sebelum masuk di sini, saya kemarin melihat tentang tipe-tipe guru. Ya, jadi ada beberapa tipe guru. Yang pertama adalah guru yang tidak tahu dan tidak mau belajar. Itu tipe pertama. Tipe kedua, guru yang tidak tahu dan mau belajar. Tipe ketiga, guru yang tahu tidak mau belajar karena sudah tahu. Yang keempat, paling tinggi, guru yang sudah tahu tetapi masih mau belajar. Nah, kalau saya melihat teman-teman di sini, tidak ada orang satu, tidak ada. Di tipe pertama tidak ada. Tipe keempat juga belum ada menurutku. Nah, jadi kita umumnya tersebar di tipe kedua dan ketiga. Belum tahu, tapi semangat tak tinggi untuk belajar. Seperti itu. Apa tujuan kita belajar? Ya tentunya, ya ini kalimatnya sebenarnya kalimat teoritis adalah untuk kebutuhan murid. Ya, saya kembali terngiang-ngiang kemarin. Bapak kepala sekolah itu sering mendengungkan hal-hal seperti ini, kebutuhan murid. Ya, jadi wajar karena beliau adalah alumni dari guru penggerak ini. Kebutuhan murid. Kalau dulu mungkin kita jarang mendengar hal seperti itu. Nah, sekarang kita mulai terbiasa, dan saya juga selama PGP juga sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah secara teoritis. Tugas saya adalah menyampaikan Oke, kita lanjut. Jadi kita lanjut modul 14 budaya positif. Jadi pengantar tadi tentang Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan kita guru sebagai petani. Ya, petani itu hanya mampu merawat tumbuh kembangnya tanaman. Jadi bukan kita bisa memastikan bahwa tanaman ini pasti subur, pasti berbuah dengan baik. Sama dengan siswa, tidak bisa nih. Nah, jadi kita hanya mampu mengarahkan siswa ini baik, ini buruk. Kita tidak bisa mengatakan, menyampaikan bahwa nanti semua siswa setelah keluar SMP 9 bagus semua. Tidak bisa. Itu secara teori. Nah, modul 14 budaya positif. Ini mungkin di guru BK apakah pernah dapat materi ini, Ibu Ina? Budaya positif. Belum nih? Budaya positif ya. di kelas Secara umum atau karakter
Ya boleh karakter pernah. Karakter ada. Oh, iya. Oke. Jadi budaya positif. Saya ingat sebenarnya Pak Jayadi kemarin sudah menyinggung ini, budaya positif ketika beliau datang memberi materi, beliau sudah menyinggung tentang budaya positif. Nah kita perkaya saja pengetahuan kita, apa yang bisa saya berikan, saya akan sampaikan. Nah agenda kita lewati. Nah di sini pertama ada pertanyaan pemantik tentang budaya positif. Pertanyaannya yang pertama adalah, ini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Oke, setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman. Oh, ternyata ada hukuman dengan hal positif. Dengan hal positif seperti pada saat anak-anak misalnya terlambat disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Oke, dalam hati saja ya, kalau tidak keluar. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Oke, terima kasih. Oh, ada yang tidak? Emang tidak setuju Pak Amir? Iya. Yes. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak? Iya. Ya. Alasannya? Karena apa? Ya, silakan. Seorang siswa kita kasih umpamanya Yes. Penghargaan hadiah. penghargaan dia menganggap bahwa penghargaan yang diberikan itu Sudah menjadi kewajiban nanti. iya Ya. betul sekali. Sangat mengharap. Iya. Jadi kalau tidak dikasih, tidak mau belajar. Oke, terima kasih jawabannya Pak Amir. Oke, kita akan perluas ini tentang setuju dan tidak setuju. Sebentar akan terjawab sendiri. Nah, ada beberapa topik di dalam budaya positif ini. Ada sekitar 6. Yang pertama itu tentang disiplin positif itu sendiri dan apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian selanjutnya, ini tentang yang tadi, teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Seharusnya ini di belakang nanti karena ada jadi. Kemudian lanjut keyakinan kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke. Langsung saja masuk di yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di mana tentang disiplin positif ini ada gambaran seperti ini. Ada contoh misalnya ada 2 orang, Pak Amir dan Pak Asrul. Ya, di mana pada saat itu diminta untuk merobek secari kertas, kemudian di kertas itu dituliskan hal-hal yang berharga. Nah, Pak Asrul kemudian menggenggam hal-hal yang berharga itu, kemudian datang Pak Amir meminta. Nah, sebagai teman, ini akan ada dua hal yang terjadi. Apakah Pak Asrul ini akan memberikan, kalau Pak Amir meminta hal yang berharga itu, atau Pak Asrul tidak akan memberikan? Kira-kira kalau Pak Amir minta, diberikan tidak? Ya? Diberikan tidak? Diberikan. Oke. Kalau misalnya Pak Amir meminta kepada siswa, siswa ini memiliki topi kesayangan, dibawa pergi ke sekolah. Nah, kemudian topi ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Pak Amir datang, karena kebetulan anaknya adalah kelas 10 TKR. Pak Amir datang meminta topi itu, sini dulu topi mana, saya bawa pulang. Kira-kira diberi tidak? Tidak. Ya. Kalau saya minta, kira-kira misalnya kepala sekolah yang minta, diberi tidak? Tidak juga. Ya. Bisa jadi ada 2 kemungkinan, ya, diberi dan tidak diberi. Tetapi kalau temannya yang minta, diberi tidak? Kemungkinan besar tidak diberi, ya. Nah, ini dia paradigmanya tentang posisi
ini teori pilihan, teori kontrol. Bahwa di teori kontrol ini semuanya bisa berupa ilusi saja. Ya, tentang teori kontrol akan berbeda kalau yang meminta kepala sekolah dengan temannya. Ya, bisa saja anak ini menganggap bahwa kepala sekolah yang minta, saya harus berikan. Temanku yang meminta, siapa kok tidak mau ya, seperti itu. Nah, saat kepala sekolah yang meminta, ketika dikaitkan dengan teori kontrol pilihan, kepala sekolah yang meminta, anak tersebut itu merasa bisa dikontrol oleh kepala sekolah. Padahal tidak. Yang bisa mengontrol diri kita semua di sini siapa? Diri kita sendiri. Ya, kembali dulu itu inti kesadaran kita. Sama pastor misalnya menganggap tidak penting ini, keluar kita. Ya, yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, sama dengan teman-teman. Tetap bertahan di sini. Ya, mungkin melihat karena mau dihargai Pak di atas, saya mau tinggal di sini meskipun tidak penting ini, tetapi saya menghargai. Itu berarti saya mengontrol teman-teman. Padahal sebenarnya tidak. Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, jadi itu hanya ilusi-ilusi sebenarnya. Jadi ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itu terkontrol. Singkat saja. Kemudian, nah di sini tentang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ya, jadi ada dua stimulus respon dan teorinya, teori kontrolnya atau pilihannya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, misalnya pandanganku, saya akan mempengaruhi Pak Amir. Saya akan mencoba mempengaruhi Pak Amir supaya berpandangan sama dengan saya. Pak Amir, itu sana, itu orang sana, tidak bagus gitu sana. Itu saya sedang melakukan stimulus respon. Pak Amir itu sebenarnya berada pada teori kontrol. Dia yang memiliki dirinya sendiri. Dia punya pilihan. Apakah mengikuti mengikuti pandangan saya, sugesti saya, atau tidak. Ya, kalau dia berpikiran realistis, ya, saya menganggap bahwa orang itu tidak baik, maka dia akan berkata bahwa tidak ada buktinya ke saya. Terserah Anda menganggap dia tidak baik, tetapi untuk sekarang dia masih baik. Kenapa? Karena dia belum membuktikan bahwa ke saya bahwa dia tidak baik. Jadi pandangan-pandangan itu sebenarnya ada restitusi ini baru bisa kita lakukan ketika posisi kontrol kita berada di posisi manajer. Ya, segitiga restitusi. Kalau masih di penghukum membuat merasa bersalah, tentunya ini belum bisa dilaksanakan. Nah, jadi kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah yang harus dilaksanakan. Langkah-langkah apa saja? Yang pertama itu adalah ini, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Jadi misalnya ada siswa seperti tadi Apendi terlambat, atau ada siswa yang lebih besar lagi, ada siswa yang berkelahi. Misalnya siswa A dan siswa B berkelahi, di mana pada saat main bola siswa A berkelahi dengan siswa B. Jadi setelah dikorek informasi bahwa siswa A ini mendorong siswa B, ya namanya orang main bola ya mungkin agak kasar, merasa didorong, kemudian siswa B langsung memukul siswa A, sehingga siswa A masuk ke dalam UKS. Maka dipanggillah siswa yang memukul. Nah, langkah yang pertama ini mungkin tepat untuk teman-teman di BK atau kesiswaan, tentunya menstabilkan identitas. Jadi langkah-langkah ada 3 langkahnya. Sudah pernah dapat teorinya, Bos? Oke. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, misalnya ada tadi yang berkelahi. Kalimat pertama mungkin kalimatnya akan seperti ini.
misalnya namanya Pak Amir lagi. Pak Amir. Pak Amir. Tahu Ji kenapa aku panggil Ji? Kenapa Bapak panggil ke sini? Kenapa kira-kira? Ya, berkelahi tadi. Misalnya berkelahi Pak Amir. Jadi saya ulangi. Jadi ada dua siswa, ada siswa ya. Ada namanya siswa Pak Amir dengan Asrul. Di mana Amir dan Asrul ini di luar di lapangan sedang bermain bola karena kebetulan istirahat dan main bola. Amir ini karena jago main bola, badannya besar, itu nabawa di Asrul, sehingga balik nih. Asrul nabawa di Amir, sehingga Amir jatuh. Amir kemudian merasa tidak terima, langsung memukul Asrul. Asrul masuk ke UKS. Masuk ke UKS. Nah, sehingga ribut di luar. Nah, dipanggillah sama gurunya atau guru BK. Dipanggil sama Ibu Husna. Datang nih, saya misalnya Ibu Husna. Nah, Amir, tahu Ji kenapa aku panggil ke sini? Kenapa? Karena berkelahi. Berkelahi. Bagaimana ceritanya itu? Nah, bisa berkelahi. Ya. Senggol baru. Ya baru. Nah, jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa dengan seperti ini. Ini secara teoritis, tetapi bisa dimodifikasi nanti. Amir, setiap orang itu ya pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan nada-nada jebus, Pak Amir, nah Amir, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kita ini saja. Jadi itu baru menstabilkan identitas. Yang tadinya mungkin emosi, kita stabilkan dulu. Menstabilkan identitas. Kemudian lanjut lagi sebentar, ini validasi kebutuhan. Jadi saya lanjut, Amir, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya persingkat. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, Amir bukan satu-satunya. Nah, Amir bahkan bisa bertindak lebih dari itu nih. Mungkin bisa dilempar batu atau apa, tapi bagus nih. Untuk tidak dilakukan Ji. Mantap. Ya. Makanya harus diambil lagi. Pasti ada alasan tak begitu nih. Nah, jadi cerita lagi tadi. Iya, itu ngedorong kata tadi. Ngedorong kata tadi, Pak. Ngedorong kata. Ya. Sampai kembali lagi ke sini setelah validasi kebutuhan yang tadi, menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan. Kan kemarin ada keyakinan yang disepakati itu, masih diingat nih, 2 itu keyakinan kita kemarin. Rajin belajar dengan menghargai teman. Ya. Jadi dihargai nikah ini ya seru nih. Ya. Berat memang kalau ini segitiga restitusi. Ya, tapi secara teoritis lah itu. Apakah mau dilaksanakan? Tapi sebaiknya seperti ini, stabilkan dulu, kemudian validasi kebutuhan, kemudian kembali ke keyakinan yang telah dibuat. Jadi itu segitiga restitusi. Maka nanti ada soalnya yang seperti ini. Jadi diingat saya segitiga. Berarti ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian terakhir, ya. Nggak boleh langsung emosi. Ya. Kalau pemain saya juga bisa. Ya. Kemudian ada sesuai yang berkelahi. Yes. Kita panggil.